mewawancarai dua guru dari SMKN 1 Banyuwangi, yaitu Pak Happy sebagai guru PKN dan Pak Haikal sebagai guru produktif TJKT. Let's go! Permisi Pak. Pusing. Mohon maaf mengganggu waktunya. Kami dapat tugas wawancara dari Pak Bayu mengenai Pancasila sebagai ideologi negara. Apakah Bapak bersedia kami wawancarai? Boleh. Makasih Pak. Baik, masuk di sesi pertanyaan. Apa menurut Bapak tentang Pancasila sebagai ideologi negara? Menurut saya itu sebagai pandangan hidup dan pedoman kita untuk menjalankan kehidupan di negara. Contohnya kayak kita harus punya agama, harus menghargai semua warga negara tanpa terkecuali, entah itu dia anak biasa, orang besar dan yang lain, semuanya harus dianggap sama, tidak ada perbedaan kayak gitu. Menurut Bapak, apakah Pancasila sudah diimplementasikan dengan baik? Kalau menurut saya, aslinya sudah. Cuma memang ada beberapa yang belum. Contohnya yang paling mencolok sila 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kalau ditanya per orang, mesti bilangnya tidak akan sama. Tapi kalau kita tanya ke pemerintah, mesti bilangnya sudah. Tapi dalam kenyataannya memang masih banyak yang kurang. Contoh kayak untuk disabilitas di kota kita sendiri saja. Kayak di sekolah banyak kan. Kayak jalan aslinya kalau untuk disabilitas kurang. Contoh untuk yang tuna kayak buta, yang buta itu kan jalannya masih kurang karena harus ada pembatas dan yang lain. Di sini kan masih kurang soal itu. Terus banyak lagi pejalan kaki di Banyuwangi masih banyak yang dipakai untuk jualan. Contohnya di pertigaan sini untuk jalan kaki, tapi sekarang dibuat jualan diren. Tuh contohnya seperti itu. Banyak sudah dijalankan tapi masih banyak harus yang diperbaiki. Itu saja sih. Menurut Bapak, pelanggaran apa saja yang banyak terjadi dan berkaitan dengan sila keberapa pelanggaran tersebut? Oke, menurut saya yang paling banyak itu sila kedua. Contohnya kayak manggil teman dengan sebutan lain, dengan sebutan orang tua, dengan sebutan binatang dan yang lain. Itu contoh pelanggaran sila kedua yang paling banyak terjadi. Entah itu di anak kecil, remaja, dewasa, ataupun orang tua. Semuanya mesti pernah kayak gitu. Dan yang kedua biasanya yang sering itu di sila ke 1 atau ketuhanan yang Maha Esa. Itu banyak juga pelanggaran. Contohnya ada temennya sholat dari jauhan di video, dibuat TikTok dan yang lain. Itu juga nggak boleh ya. Terus ada lagi beda agama. Dia sudah tahu beda agama, kadang diajak ayo kita sholat. Padahal dia tahu itu agamanya B. Padahal beda itu sih. Yang paling banyak itu sila 2 sama sila pertama. Kalau sila ketiga, keempat, kelima itu ada, tapi tidak terlalu banyak. Itu saja sih. Baik Pak, saya mau bertanya lagi, apakah benar nilai-nilai Pancasila mulai tertulis? Oke, menurut saya itu benar. Contohnya sekarang yang lebih banyak tuh kebanyakan anak muda. Contohnya jalan di depan orang tua, jalan di di temannya sendiri atau adik-adiknya. Itu sekarang tidak pernah permisi. Dan juga banyak kata-kata yang diplesetkan. Contohnya kayak anjay. Itu kan plesetan dari yang itu. Terus ini kan tidak boleh. Itu contohnya itu banyak yang sudah berubah. Dan ada lagi pakaian. Di Indonesia kan tahu sendiri kita pakaiannya seperti apa. Tapi sekarang kalau kita jalan, banyak pakaian yang tidak boleh kita pakai tapi dipakai anak muda. Itu contohnya banyak yang itu. Dan juga kata krama, sudah tahu itu kadang lebih dewasa, dia bicaranya sama seperti dengan temennya. Boleh, tapi aslinya kan harus punya tata krama lagi. Tidak apa-apa dicontoh dengan guru, dengan orang tua, mau berteman dengan kata-kata teman boleh, tapi ya harus
dibatasi, jangan sampai kata-kata yang kayak anjay dan yang lain itu keluar, itu kan juga nggak bisa dan tidak diperbolehkan. Seperti itu sih, lebih banyak ke anak muda yang lebih banyak, tapi yang orang tua juga sekarang sudah mulai banyak. Contohnya kayak Pancasila itu pun semua orang tidak semuanya hafal sekarang, kebanyakan lupa dan melupakan. Itu sih, itu saja ya dari saya. Bagaimana cara Bapak mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat? Caranya itu aslinya mudah. Satu, kayak menerapkan sila pertama sampai sila kelima. Kalau kita bisa menerapkan, perubahan apapun yang ada di masyarakat itu tidak akan bisa mengubah kita. Contohnya kayak sila kedua. Itu kan sekarang banyak orang yang mengolok-olok dan yang lain. Kalau kita bisa menerapkan, kita akan nyaring, oh contoh di ini kok ngolok kayak gini, kita nggak boleh kayak gitu. Kita menjelaskan, rek jangan gini jangan gini gitu. Terus ada lagi sila ketiga, di media sosial kan banyak kan sekarang yang memecah. Kita lihat, oh sila ketiga apa sih? Oh ternyata persatuan dan kesatuan. Kita terapkan dengan cara apa? Walaupun beda pendapat, beda apa, kita harus tetap bersatu. Apapun yang terjadi, entah itu dia ndak suka, kita tetap berteman dengan dia. Lama-lama kan dia kan, oh ternyata asik juga ya, beda itu. Contoh seperti itu sih, tidak ada lagi. Terima kasih Bapak. Baik, masuk di sesi pertanyaan. Apa pendapat Bapak tentang ideologi sebagai Pancasila? Ideologi Pancasila sebagai ideologi negara. Ini Pancasila itu sejak awal ditetapkan sebagai ideologi negara sejak awal proklamasi. Bahkan sebelum proklamasi, tepatnya tanggal 1 Juni, itu sudah lahir Pancasila dulu. Tapi pada saat itu, yang itu masih pakai Piagam Jakarta. Sebelumnya ada. Jadi kalau Pak Karno itu masih bilang hanya 4. Ketuhanan, kemanusiaan, sosial, gotong royong, dan musyawarah. Hanya itu 5. Nah, setelah itu pada saat yang berbeda dengan Piagam Jakarta. Kalau di Piagam Jakarta itu sila pertamanya ada tambahan. Ketuhanan yang Maha Esa dengan cara menjalankan syariat-syariat agama bagi pemeluk agama Islam. Nah, yang ini itu dihapuskan karena banyak usulan dari Indonesia Timur kalau itu dimasukkan nanti seakan-akan hanya milihnya orang Islam, sehingga Kiai Haji Wahid Hasyim, putranya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menyatakan oke, ini sebagai niat untuk kesatuan bangsa dengan cara menjalankan syariat-syariat aja dihapus sebagai bentuk toleransi umat Islam agar kegiatan negara kesatuan Indonesia tetap langgeng. Itu. Terus yang kedua, ideologi negara itu adalah bagaimana kita berpegang teguh pada Pancasila sebagai landasan awal untuk kita menjalankan tata pemerintahan. Tata kelola negara itu harus dilandaskan semua kepada Pancasila. Itu sebagai ideologi negara. Selain itu sebetulnya ada falsafah bangsa. Kalau ideologi negara, ada lagi falsafah bangsa. Cuman kadang-kadang kita lebih ke Pancasila kepada ideologi negara yang paling penting. Itu pendapat saya. Bagaimana cara Bapak mempertahankan ideologi dalam menghadapi perubahan-perubahan yang ada di dalam masyarakat? Saya akan menerapkan ke murid-murid saya dulu. Contoh, saya kenapa kalau mengajar itu berdoa gini. Itu adalah implementasi dari sila pertama sebetulnya. Bagaimana kita mendekatkan diri kepada. Terus bagaimana ini sebetulnya sambil ngajari ke anak-anak bahwa sila pertama itu dalam pembelajaran bisa diimplementasikan lewat doa. Sehingga saya tidak ingin anak-anak itu langsung belajar, enggak. Itu sebetulnya penanaman nilai-nilai Pancasila sila pertama. Terus yang kedua, bagaimana di akhir pelajaran kadang-kadang sebagian saya kadang-kadang ya, kalau jadwal pikirnya kadang-kadang, tapi yang sering mestinya pagi.
di akhir pelajaran justru saya suruh nyabu. Itu sebetulnya pengamalan dari sila-sila yang kedua. Kita beradab, punya adab bagaimana setelah menggunakan tempat kita rapikan kembali. Selalu tampil rapi, itu juga nilai-nilai Pancasila. Terus kalau diskusi, kan saya tidak mencari siapa yang banyak suaranya, tapi yang paling yang benar yang mana itu yang kita pakai. Makanya kan begini, saya sering ajari kalian ada aturan, ada norma gitu ya. Nah norma itu banyak di sila kedua, tapi kalau aturan itu di sila keempat. Ya taat aturan itu sila keempat, terakhatan nih. Tapi norma kita melaksanakan norma itu di sila kedua. Nah itu bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sambil kita sisipkan. Kalau sekarang kita jelaskan seperti itu sudah tidak bisa. Nilai-nilai itu harus kita sisipkan dalam kegiatan-kegiatan sehari-hari agar anak itu secara tidak langsung justru mengamalkan nilai-nilai Pancasila itu. Karena sudah mungkin kalau generasi kalian suruh menghafalkan butir-butir Pancasila yang sebanyak 30 tahun tidak kuat. Yang pertama. Terus yang berikutnya, kalau itu diterapkan betul-betul, kadang-kadang kamu mengingat, wah ketinggalan zaman. Padahal bukan ketinggalan zaman, tapi bagaimana kita mengemas itu tanpa sadar justru kalian sudah melaksanakan. Itu mungkin cara-cara yang lebih smooth agar nilai-nilai Pancasila itu bisa tetap kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari tanpa harus kita menjabarkan langsung. Karena kalau dijabarkan langsung sudah tidak mungkin. Apalagi saya guru produktif. Tapi yang jelas saya tetap ingin menanamkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari lewat sisipan. Mungkin kalau guru PKN bisa langsung ya. Kalau saya atau guru matematika mestinya disisipi hal-hal seperti itu. Harapan saya kepada guru yang lain apabila teman-teman sejawat saya apabila mengajar membola disisipi itu nilai-nilai Pancasila dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari. Semoga nilai-nilai Pancasila ini tetap menjadi ideologi negara dan falsafah bangsa. Itu aja. Terima kasih. Menurut Bapak, sudahkah Pancasila diimplementasikan dengan baik? Pada aspek-aspek tertentu sebetulnya sudah baik. Cuman ada hal-hal yang, contoh begini. Ada hal-hal yang bagi saya sudah baik, cuman perlu penekanan. Contoh begini. Kalau dulu zaman saya masih awal, justru Pancasila itu sebagai ideologi negara dipecah lagi sebagai butir-butir Pancasila. Namanya dulu ada namanya pelajaran pedoman penghayatan pengamalan Pancasila P4. Nah itu ada butir-butirnya. Nah tapi pada saat pelaksanaan butir-butir sekarang sudah banyak yang menyimpang. Contoh, kita sudah kehilangan tenggang rasa. Padahal tenggang rasa itu bagian dari sila kedua. Kita harus punya tenggang rasa. Terus kalau ada tepo seliro kalau bahasa Jawanya, kan kadang-kadang kita implementasinya kita kurang punya tepo seliro kepada sesama. Bahkan kadang-kadang kalau berbicara dengan teman, adab kita itu hilang, tenggang rasanya hilang, tepo selironya hilang, sehingga pelaksanaan itu baik, tapi implementasi keseharian kadang-kadang kita tidak pernah melihat nilai-nilai dari Pancasila itu seperti apa. Nah ini perlu ada penguatan-penguatan kembali kepada anak-anak agar pelaksanaan Pancasila itu betul-betul dilaksanakan dengan baik. Makanya sekarang ada materi profil pelajar Pancasila. Sebetulnya itu adalah kristalisasi dari hal-hal yang dulu pernah dibuat di P4. Pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Dikristalisasi menjadi ketuhanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, kebinekaan global. Terus yang berikutnya ada kreativitas, inovasi dan mandiri. Nah, itu sebetulnya kristalisasi dari nilai-nilai Pancasila yang disebut butir-butir Pancasila. Semoga dengan adanya pelajaran profil pelajar Pancasila atau penguatan karakter profil pelajar Pancasila, hal-hal yang dulu itu menjadi landasan atau ideologi kita bisa diimplementasikan dengan baik. Pak, oke, selanjutnya menurut Bapak tentang pelanggaran apa saja yang banyak terjadi dan berkaitan dengan sila keberapa pelanggaran tersebut? Ini, kalau masalah pelanggaran itu kadang-kala pelanggarannya yang tidak sengaja atau mungkin tidak mengerti ya.
contoh gini, contoh ya, yang sering terjadi dengan anak ini. Pada saat memakai punya teman, tidak izin, itu kan berarti tidak punya tenggang rasa, tidak punya tepo seliro. Itu sudah pelanggaran sila kedua. Mestinya kalau kita kemanusiaan yang adil dan beradab, mau pakai punya teman, izin. Sehingga tenggang, ini contoh, salah satu contoh. Ini sering terjadi di antara kalian tahu-tahu pakai punya teman gitu tanpa izin. Tahu ya? Lah itu melanggar sila kedua. Terutama tenggang rasa sama tepo seliro. Padahal di saat kita izin memakai itu kita sudah otomatis menjalankan butir-butir Pancasila. Nah, terus ada lagi, kadang-kala kita sering mengolok-olok teman karena ras, karena suku. Itu melanggar sila ketiga. Nah, kalau diskusi ngotot karpe dhewe, nah, itu sebetulnya melanggar sila keempat. Kita tidak pernah mencapai kemufakatan dalam musyawarah. Diskusinya pengen menangan. Diskusi itu bukan cari menang. Diskusi yang benar adalah bagaimana kita memufakati kebenaran. Itu kalau menurut sila keempat. Sila kelima, kalau sila pertama banyak itu waktunya sholat, tidak sholat, itu macam-macam itu. Waktunya ada izin katanya ke gereja tapi tidak ke gereja, itu sudah melanggar sila pertama. Yang paling parah sekarang itu kita kalau sila kelima banyak itu pelanggaran. Kita di saat punya sesuatu malah mau menolong teman itu enggak. Padahal sila kelima bagaimana keadilan sosial itu dilaksanakan justru lewat tolong menolong itu. Nah, itu kalau dulu di butir-butir Pancasila ada tolong menolong itu di sila kelima. Nah, sehingga harapannya begini. Kita banyak hal yang kadang-kala justru kita tidak tahu bahwa sebetulnya itu melanggar. Dan itu kadang-kala tidak sadar. Tahu-tahu punya teman dipakai. Itu yang paling sering saya lihat. Dan mungkin kamu bisa melihat kondisi sebelumnya itu banyak kamu lakukan. Pak, pertanyaan selanjutnya. Benarkah nilai-nilai Pancasila mulai terkikis? Begini menurut saya. Dikatakan benar itu ya tidak semuanya. Jika tidak, banyak yang terjadi. Contoh begini. Kita sekarang kalau diskusi itu lebih juga cari menang. Bukan mencapai kemufakatan untuk yang benar seperti apa. Dan akhirnya yang terjadi adalah sopo sing bahasa Jawanya, sopo sing akeh koncone mesti menang. Padahal itu belum tentu benar. Padahal Pancasila tidak suka yang seperti itu. Seperti di sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kan itu ada proses pemufakatan. Bukan proses menang-menangan. Nah, tapi yang terjadi sekarang tidak hanya di banyak itu, coba kamu lihat di murid atau bahkan di guru juga. Kalau diskusi itu cari menang, bukan memufakati yang benar. Nah, itu banyak yang terkikis di sana karena kita sudah banyak terkontaminasi oleh one vote one man, sehingga satu suara satu menang. Nah, itu sudah bergeser dengan nilai. Kalau dikatakan terkikis, enggak ya. Tapi kalau bergeser, iya, bergeser banyak. Bahkan bisa jadi bergesernya akhirnya jadi bertolak belakang. Terus tadi itu yang sudah mulai terkikis. Ya, kita tenggang rasa ndak punya, tepo seliro ndak punya. Itu terkikis, bagi saya sudah terkikis. Bahkan yang paling parah, ketuhanan kepada Tuhan Yang Maha Esa juga banyak yang terkikis. Buktinya anak, kalau sudah kamu lihat aja waktunya sholat Jumat di sekolah, banyak kan yang enggan, tidak segera untuk lari ke masjid untuk menyegerakan sholat. Nah, itu juga sudah mulai ada pengikisan nilai-nilai Pancasila. Itu contoh-contoh kecil bahwa banyak hal nilai-nilai Pancasila itu yang sudah mulai terkikis pada generasi muda Indonesia. Okay. Sekian wawancara dari kelompok kami. Terima kasih untuk guru-guru SMK Negeri 1 Banyuwangi yang telah bersedia kami wawancarai. Bye-bye.